Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya sehat, ceria, dan tetap semangat belajar. Hari ini, meski belajar dari rumah, kita akan mempelajari banyak hal. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku. Pertama-tama, mari kita bernyanyi. Kita akan mengenal dinamika lagu antara nada yang lemah dan nada yang kuat dalam sebuah lagu. Lagu kali ini, kita akan menyanyikan lagu Berdayung. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Simak baik-baik ya. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Kalau kalian perhatikan, nada yang lemah dinyanyikan dengan lembut, sedangkan nada yang kuat dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Jika kita bedakan dengan tanda, perhatikan, nada yang lemah dinyanyikan dan ditandai dengan tanda bergelombang. Sedangkan untuk nada yang kuat, kita tandai dengan tanda garis lurus yang tegas. Anak-anak, jangan lupa itu ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, semuanya tadi sudah bisa kan lagu Berdayung? Kali ini kita akan melanjutkan materi dengan kegiatan seni melipat kertas. Melipat kertas atau seni melipat kertas disebut origami. Nah, hari ini kita akan belajar membuat perahu kertas dari kertas lipat. Dalam video ini sudah Ibu tampilkan langkah-langkah untuk membuat perahu kertas. Silakan kalian stop video ini untuk melakukan dan mengikuti langkah-langkah membuat perahu kertas yang sudah ada di layar. Mintalah bantuan kepada orang dewasa atau orang tuamu untuk membuat perahu kertas. Bagaimana perahu kertasnya? Sudah jadi? Nah, ayo kita bermain dan berpraktikum terlebih dahulu. Siapkan alat-alat berikut ini. Yang pertama, ember berisi air. Yang kedua, perahu kertas yang sudah kalian buat. Yang ketiga, pensil, batu, gunting, dan penghapus. Ikuti langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, masukkan satu persatu benda yang diminta ke dalam ember. Perhatikan hal yang terjadi pada benda tersebut. Kemudian, keluarkan benda-benda tadi ke lantai, meja, atau kursi. Apa yang terjadi pada benda itu? Apakah bentuknya berubah? Tulislah kesimpulan yang kalian dapat dari percobaan benda-benda tersebut di buku kalian masing-masing. Setelah kalian melakukan percobaan, apa yang bisa kalian simpulkan? Yang pertama, benda-benda yang kalian masukkan ke dalam ember, mereka ada yang tenggelam, ada yang terapung. Nah, benda-benda itu berbentuk tetap. Jika benda itu kalian pindahkan baik ke lantai, ke meja, atau kursi, bentuk mereka tetap dan tidak berubah.
Itulah salah satu ciri benda padat. Perahu kertas, gunting, batu, pensil, dan yang lain sebagainya itu termasuk benda berwujud padat. Benda padat ada yang bersifat lunak, ada yang bersifat keras. Benda yang bersifat lunak contohnya apa? Ada plastisin, ada tanah liat, ada slime. Nah, untuk benda padat yang bersifat keras contohnya apa tadi? Ada gunting, pensil, meja, batu. Benda-benda yang kalian ketuk kemudian dia itu keras, nah dia berarti termasuk benda yang bersifat keras. Kemudian wujud benda ada yang namanya benda cair. Benda cair adalah benda yang bersifat basah. Benda yang bersifat basah selalu menepati wadah dan menyerupai wadahnya. Contohnya air. Perhatikan air di dalam botol. Ketika air di dalam botol kita tuangkan ke dalam piring, maka air tersebut akan mengikuti bentuk piring. Ketika air di dalam piring kita tuang lagi ke dalam gelas, maka air itu akan berbentuk menyerupai gelas. Nanti kalian lakukan percobaan sendiri ya di rumah. Yang ketiga, ada benda yang berwujud gas. Benda berwujud gas itu selalu menempati ruang dimanapun kita berada. Benda berwujud gas jarang bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan. Contohnya apa? Udara. Coba kalian tiupkan udara dari mulut kalian ke telapak tangan. Apa yang terjadi? Apa kalian merasakan ada tiupan? Nah, tiupan itu berisi udara. Udara adalah gas. Ada lagi contohnya asap rokok atau asap kendaraan. Asap rokok atau asap kendaraan adalah udara yang sudah tercemar atau sudah kotor. Kita bisa melihat udara yang kotor dalam bentuk asap. Nah, apalagi contohnya? Ada angin, ada gas LPG. Kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk gas itu dengan mata, tetapi kita bisa mencium baunya. Itu anak-anak untuk beberapa wujud benda yang perlu kalian ketahui. Ciri-ciri benda padat yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, tidak berubah bentuk, kecuali untuk benda-benda yang bersifat lunak. Benda-benda yang bersifat lunak bisa kita ubah bentuknya, akan tetapi dia tetap menjadi benda padat. Kemudian, benda padat selalu memiliki tekstur. Ada yang bertekstur kasar, halus, keras, maupun lunak. Kegiatan kita yang berikutnya adalah berlatih melakukan penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang disebut juga perkalian. Perhatikan contoh yang Ibu sajikan. Dalam contoh, masing-masing kotak memiliki satu perahu kertas. Jumlah kotaknya ada 3. 3 kotak dengan satu perahu kertas. Maka kita tuliskan 1 perahu ditambah 1 perahu ditambah 1 perahu. Jumlahnya ada 3 perahu. Jika kita gambarkan dalam bentuk perkalian, kita ingat konsep dasar perkalian adalah wadah dikali isi. Ada berapa wadah dalam contoh yang Ibu sajikan? Ada 3 kotak. Masing-masing kotak ada berapa isinya? Nah, betul, ada 1 perahu kertas. Berarti bentuk perkaliannya adalah
3 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Budika ulang ya. Perkalian dari penjumlahan 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3 dikali 1. Konsepnya adalah wadah dikali isi. Nanti kalian latihan sendiri ya di rumah. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang dinamika lagu berdayung. Ada nada yang dinyanyikan kuat dan ada nada yang dinyanyikan lemah. Kemudian, nada yang dinyanyikan kuat kita tandai dengan tanda garis lurus dan tegas. Untuk nada yang dinyanyikan lemah, kita tandai dengan garis bergelombang. Kemudian, kita tadi sudah belajar membuat seni melipat kertas. Seni melipat kertas disebut juga origami. Kalian tadi sudah bisa membuat perahu kertas dari kertas lipat. Kemudian kita tadi juga sudah melakukan percobaan. Percobaan itu bertujuan untuk mengetahui apakah benda itu termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang ciri-ciri benda padat. Yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, tidak berubah bentuk dan memiliki tekstur. Teksturnya meliputi halus, kasar, keras, dan lunak. Kemudian yang terakhir, kita tadi sudah belajar melakukan penjumlahan berulang atau perkalian. Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar!